Si Alvin bilang ke Agung, "Gung, aku barusan dicekik sama perempuan." Nah, dari situlah si Agung langsung kaget. Agung pun cerita, "Serius kamu, Vin? Kamu dicekik perempuan?" "Iya," ceritalah mereka. Dan ternyata mereka berdua ini dicekik sosok perempuan yang sama. Begitu kamar Pak Ujang ini dibuka, di dalam kamar ini Pak Ujang sudah nggak ada. Dan kondisi tempat tidur ini berantakan semua. Waktu itu beberapa orang Jepang ini minta untuk pindah kamar karena dia sering diganggu oleh suara tangisan-tangisan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembala Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Gembala yang bernama Agung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembala Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembala Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk cerita kali ini kita akan cerita tentang sebuah kapal hantu, di mana kapal hantu ini adalah kapal buatan Jepang yang dibuat di sekitaran tahun 1980-an. Jadi cerita ini dikirim oleh sobat kembara yang namanya Agung. Agung ini asalnya dari Mojokerto, Jawa Timur. Dia cerita di sekitaran tahun 2008 itu dia pernah bekerja di satu kapal Jepang. Jadi dia kerja di sana dari mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Jadi ceritanya di tahun 2008 itu begitu Agung ini lulus dari sekolah pelayaran di Surabaya, dia mengikuti proses seleksi. Ada satu perusahaan pelayaran dari Jepang. Perusahaan ini cukup tua. Ketika perusahaan ini membuka lowongan, Agung ini nyoba untuk ikut seleksi. Dan ternyata Agung lolos seleksi. Jadi nantinya dia akan berlayar dari Dubai menuju ke Jepang. Nah, perusahaan pelayaran ini cukup tua. Jadi ada satu buah kapal yang dibuat di tahun 1980-an dengan panjang 235 meter dan mempunyai berat kotor sekitar 130.000 ton. Jadi kapal ini membawa muatan natural gas yang dicairkan pada suhu minus 160 derajat. Jadi supaya gas di dalam 4 tangki besar itu selalu cair, jadi setiap tangki ini harus selalu dimonitor kondensitasnya melalui kompresor room. Nah, di kapal ini mulai kapten sampai dengan perwira bawah itu semua orang Jepang.
dan beberapa pekerja kasar sampai koki-kokinya orang Indonesia semua. Dan fasilitas di kapal ini juga cukup lengkap, ada ruang karaoke, ada gym, ada spa dan sauna, kolam renang, dan juga lapangan basket. Jadi benar-benar kapal ini besar sekali. Hari itu ketika si Agung ini dapat kabar bahwa dia diterima lolos seleksi untuk berangkat dari Dubai ke Jepang, Agung pun berangkat menuju ke Dubai beserta 3 orang temannya. Jadi ketika sampai di Dubai, mereka nginep di satu buah hotel untuk mengikuti sebuah formalitas di sana. Setelah beberapa hari nginep di hotel tersebut, barulah Agung dan beberapa temannya ini menuju ke kapal tersebut. Jadi mereka harus naik kapal kecil menuju ke kapal Jepang itu. Sekitar 4 jam perjalanan barulah mereka sampai dan memasuki kapal tanker Jepang itu. Jadi pertama kali ketika Agung dan teman-temannya ini ngelihat kapal itu begitu besar. Jadi sampai-sampai mereka itu takjub saking besarnya kapal ini. Begitu masuk di sana, mereka pun mulai berkenalan dengan awak-awak kapal, termasuk juga dengan para kapten, orang-orang Jepang semua. Waktu itu Agung dan teman-teman ini merasa bahwa orang-orang Jepang ini ternyata bersahabat semua, terutama yang bekerja di kapal itu. Dan pada waktu itu langsunglah mereka ini mulai bekerja, dan awal-awal mereka merasakan ketika ada di kapal tersebut, Agung itu juga merasa bahwa suasananya itu beda. Jadi sempat dia merasa mungkin karena kapal ini dibuat di sekitaran tahun 80-an dan tergolong tua. Ditambah lagi juga cuaca di Dubai ini benar-benar panas. Belum lagi ketika pantulan sinar matahari yang menuju ke laut itu membuat suasana semakin panas dan membuat Agung waktu itu beberapa kali juga mengalami posisi tidak enak badan. Nah, dia ini ditempatkan dengan 2 orang temannya. Satu temannya bernama Alvin, asalnya dari Ambon. Satu lagi panggilannya Babe, asalnya dari Jakarta. Dia ditempatkan di satu buah ruangan. Di ruangan itu ada 2 buah tempat tidur, di mana setiap tempat tidur ini bersusun dan ada 2 buah toilet di sana. Nah, memang untuk awal-awal mereka ini ditempatkan di kamar tersebut. Pada saat nantinya ketika ada satu kamar yang kosong, mereka akan dipindah. Nah, beberapa malam tinggal di sana sampailah mereka menginjak di hari kelima. Agung dan teman-teman ini merasa belum ada gangguan apapun. Tapi ketika pertama kali memasuki ruangan kamar itu, Agung dan teman-teman ini memang sudah merasa ada sesuatu yang beda di kamar itu. Jadi suasana ini tiba-tiba hawanya itu terasa beda dan lebih sering mereka mengalami gangguan-gangguan yang kecil seperti ada benda jatuh. Dan waktu itu Agung dan teman-teman ini menganggap hal itu biasa, jadi nggak terlalu diambil pusing. Sampailah waktu itu beberapa hari berjalan, si Agung ini ketemu dengan salah satu orang teman namanya Yudi. Jadi beliau ini sudah lama kerja di kapal tersebut, sudah lama ikut di perusahaan pelayaran di Jepang itu. Begitu pertama kali ketemu Yudi, si Yudi ini bilang, "Yang sabar aja mas, tinggal di ruangan itu. Nanti kalau ada kamar kosong, pasti nanti kalian dipindah di sana." Nah, waktu itu Agung ini sudah merasa kata-kata dari Yudi ini menuju ke arah itu. Tapi Agung ini tetap mengabaikan. Jadi Agung paham sebenarnya pasti ada sesuatu di ruangan itu. Jadi yang dipesankan oleh Yudi, perbanyak-banyak doa dan perbanyak sholat aja lah mas. Udahlah, kalau ada kejadian apapun, nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, beberapa hari pun berjalan, Agung dan teman-teman belum mengalami sesuatu yang aneh, kecuali ada beberapa benda yang jatuh, atau mungkin ada suara-suara bisikan, tapi waktu itu mereka mengabaikan. Nah, sampai ada satu kejadian, sore itu ketika mereka sudah nggak lagi bekerja, Agung dan satu orang temannya si Alvin ini, mereka masuk dalam kamar, sedangkan si Babe sudah pindah kamar dan si Babe ini menempati satu kamar pribadi, jadi sudah nggak lagi tinggal di kamar itu.
Sore itu ketika si Agung ini ada di dalam kamar, si Alvin temannya itu pamit keluar kamar menuju ke kamar temannya yang lain. Jadi sore itu si Agung ini sendirian. Selesai beres-beres, Agung pun masuk ke dalam toilet. Jadi ada 2 toilet di sana. Agung masuk di toilet yang satu. Dia pun mulai mandi-mandi dan membersihkan diri. Nggak lama kemudian Agung ini buang air besar. Dia beberapa saat ada di kamar mandi tersebut, dan nggak lama kemudian si Agung ini dengar ada orang yang masuk. Jadi langsung Agung mengira bahwa ini si Alvin masuk. Jadi sosok ini masuk ke dalam toilet yang di sebelah, dan wastafel itu dinyalakan. Jadi kedengeran sekali kalau air keran di wastafel itu nyala. Ces. Dari situlah si Agung ini menyapa, "Vin, nanti kita ke laundry room bareng ya. Kamu tunggu aku sebentar." Nah, sedangkan si Alvin itu jawab, tapi suaranya itu lebih kepada suara perempuan. Dari situlah si Agung ini agak curiga. Ini kok si Alvin suaranya kayak gini? Apalah tenggorokannya lagi sakit atau gimana? Dicobalah ditanya lagi oleh si Agung. "Vin, bener ya nanti kita ke laundry room bareng?" Nah, suaranya sekali lagi suara perempuan. Disitulah Agung ini diem, nggak terlalu ambil pusing. Ternyata begitu Agung keluar dari toilet, dilihat toilet di samping ini kosong. Dia pun langsung menuju ke tempat tidur. Nggak lama kemudian, si Alvin ini masuk ke kamar. "Loh Vin, kamu dari mana?" "Loh kan aku sudah bilang aku dari kamar temanku yang sebelah." "Loh bukannya tadi kamu di toilet, kamu nyalain keran wastafel?" Dari situlah si Alvin bilang, "Kamu nggak usah bercanda, Gung. Aku baru ini pertama kali masuk ke kamar. Dari tadi aku di kamar temanku." Disitulah mulai si Agung ini merasa, wah ini sudah mulai. Nah, gangguan-gangguan ini sudah mulai dirasa oleh Agung. Hari-hari itu pun berlalu, mereka tetap bekerja seperti biasa. Sampai pada satu ketika malam itu ketika mereka sudah nggak lagi bekerja, si Agung dan Alvin ini ada di dalam ruangan itu. Waktu itu Agung ini baca-baca buku. Nggak lama kemudian si Alvin ini pamit ke Agung. "Gung, aku ke toilet dulu ya." Seperti biasa yang mereka lakukan ketika ada di dalam toilet, pada waktu buang air besar mereka selalu sambil ngerokok. Nah, waktu itu si Agung ini ngelihat Alvin ini ngambil satu rokok, dia masuk ke dalam toilet. Jadi sambil baca buku, Agung ini berpikir, pasti si Alvin ini buang air besar. Dibiarin lah waktu itu. Nggak seberapa lama kemudian, ketika si Agung ini asik-asik baca buku, tiba-tiba si Alvin ini keluar sambil marah-marah. "Kamu itu apa-apaan sih, Gung? Gedor-gedor pintu kayak nggak ada toilet lain aja. Kan kamu bisa ke toilet sebelah." Nah, waktu itu si Agung ini juga langsung marah, karena dia nggak terbiasa dibentak, apalagi yang bentak ini adalah temannya sendiri, dan yang kedua jelas-jelas pada saat si Alvin ini ada di dalam toilet, Agung ini masih baca buku. Langsunglah si Agung ini juga marah. "Lu maksudmu apa, Vin? Aku dari tadi di sini baca buku. Sedangkan kamu di dalam toilet dan aku sama sekali nggak beranjak dari tempat dudukku." Nah, dari situlah si Alvin sudah mulai merasa curiga. Barulah si Alvin ini cerita. Jadi ternyata ketika Alvin ini masuk dalam toilet, dia buang air besar sambil ngerokok. Tiba-tiba ada yang gedor pintu toilet. Glak, 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 glak. "Hei, hei." Nah, waktu itu si Alvin ini langsung kaget. "Apa sih, Gung? Kan bisa pakai toilet sebelah." Digedor lagi pintunya. "Hei, hei." Dan suaranya itu benar-benar suaranya si Agung. Dari situlah Alvin ini marah ke Agung. Dan setelah dikonfirmasi, ternyata Agung ngomong kalau sama sekali dia nggak beranjak dari tempat duduknya dan masih baca buku waktu itu. Dengan kejadian itu mulai Alvin dan Agung ini merasa, ya sudah, berarti memang kita sudah mulai diganggu di sini. Beberapa hari setelah itu mereka berdua ini mengabaikan. Sempat ada kejadian-kejadian seperti benda jatuh, dan kadang juga ada tiba-tiba angin yang berhembus dengan kencang. Nah, sampai satu malam ketika mereka berdua ini tidur, tiba-tiba mereka ini kebangun karena ada suara teriakan perempuan dari dalam toilet. Teriakan ini benar-benar kencang dan melengking sampai membuat mereka berdua ini kebangun. Pada waktu itu mereka langsung saling melihat satu sama lain dan nggak berani ngecek dalam toilet karena suara perempuan ini kencang dan mereka berdua
merasa ada yang ganjil. Karena nggak mungkin ada perempuan yang tiba-tiba masuk dalam ruangan mereka dan langsung masuk ke toilet. Jadi dari situ mereka langsung melanjutkan tidur dan nggak berani membahas satu sama lain. Beberapa hari setelah itu barulah mereka ini mengalami satu kejadian yang nggak bisa dilupakan. Malam itu ketika mereka tidur, seperti biasa lampu ruangan ini dimatikan, mereka pun tidur. Nah, pada saat tidur itulah tiba-tiba si Agung ini ngerasa ada yang nyekik lehernya. Begitu si Agung ini buka mata, ternyata ada sosok perempuan yang berdiri persis di atas badannya Agung. Si perempuan ini mencekik leher Agung. Wajah perempuan ini nggak menyeramkan, tapi pucat dan wajahnya dingin sekali. Seolah-olah dia nyuruh untuk Agung ini keluar. Keluar dari sini, keluar dari sini. Perempuan ini ngusir si Agung. Jadi waktu itu dia nggak bisa gerak. Dia bisa memperhatikan persis sosok perempuan ini wajahnya pucat sekali dan wajahnya sangat oriental. Waktu itu perempuan ini marah dan nyuruh Agung ini keluar ruangan. Jadi sambil Agung ini berontak, dia teriak-teriak nggak bisa. Terus pada saat itu Agung ini berontak dan tiba-tiba perempuan ini menghilang. Pada saat yang sama, si Agung ini ngelihat ke arah Alvin. Si Alvin ini adzan. Dia mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jadi akhirnya Agung ini bangunkan Alvin. Vin, bangun Vin, bangun Vin. Begitu Alvin bangun, Alvin itu nafasnya tersengal-sengal. Si Alvin bilang ke Agung, Gung, aku barusan dicekik sama perempuan. Nah, dari situlah si Agung langsung kaget. Agung pun cerita, serius kamu Vin, kamu dicekik perempuan? Iya, ceritalah mereka. Dan ternyata mereka berdua ini dicekik sosok perempuan yang sama. Diceritakan persis sosok perempuan ini pakai baju serba putih. Dan wajahnya sangat oriental sekali. Rambutnya panjang. Sama sekali wajahnya ini nggak menyeramkan. Tapi pucat dan dingin sekali. Dan pada saat yang bersamaan ternyata si Alvin ini dicekik. Dan seolah-olah si sosok perempuan ini nyuruh mereka keluar. Nah, yang nggak habis pikir, yang nggak bisa diterima oleh akal Agung dan Alvin, waktu itu mereka mengalami kejadian yang sama, di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Dan mereka berdua dicekik oleh sosok yang sama. Nah, dengan kejadian itu akhirnya si Agung dan Alvin ini sepakat. Ya sudah Gung, kalau gitu kamu tidur 2 jam, aku yang jaga. Setelah 2 jam kamu tidur, giliran aku yang tidur, kamu yang jaga. Jadi di malam-malam berikutnya, mereka mulai menerapkan pola seperti itu. Di 2 jam pertama, si Agung yang tidur dan si Alvin yang terjaga. Di 2 jam selanjutnya, si Alvin yang tidur dan si Agung yang berjaga-jaga. Dan itu terjadi bermalam-malam kemudian. Karena mereka ini benar-benar trauma dengan kejadian waktu itu. Sampai satu malam, pada saat itu si Agung ini yang jaga, si Alvin yang tidur. Di tengah-tengah malam itu tiba-tiba si Agung ini mendengar lagi ada suara jeritan perempuan dari dalam toilet. Dan ceritanya itu begitu melengking sekali. Sampai-sampai Agung itu pun membangunkan si Alvin. Saking kerasnya jeritan perempuan itu. Nah, beberapa hari setelah itu mereka masih menerapkan pola yang sama. Pada saat Agung tidur, Alvin yang berjaga-jaga. Nah, pada satu malam, ada satu orang senior yang bernama Pak Ujang. Pak Ujang ini bisa dikatakan senior di sana, dan Pak Ujang ini terkenal orangnya selalu ngantuk. Jadi di luar kerja biasanya Pak Ujang nggak ikut teman-teman menuju ke ruang karaoke. Nah, karena Pak Ujang ini orangnya gampang ngantuk, setelah bekerja Pak Ujang selalu menuju ke kamarnya. Waktu itu ketika Agung dan teman-teman ini ada di dalam ruang karaoke, mereka berkaraoke sampai di pagi hari, dan sekitar jam 7 pagi, seperti biasa mereka meeting di satu tempat, dan pada waktu itu Pak Ujang ini nggak ada di tempat. Seharusnya Pak Ujang ini sudah ada di sana, jadi mereka saling bertanya-tanya, Pak Ujang di mana ini, kok belum datang? Coba salah satu ngecek ke kamarnya. Salah satu dari mereka pun menuju ke kamar Pak Ujang. Begitu sampai di depan kamar Pak Ujang, diketuk beberapa kali, nggak ada jawaban dari dalam. Dan waktu itu mereka mulai panik, mulai curiga, mulailah mereka ini manggil beberapa orang untuk membuka paksa pintu kamar Pak Ujang. Jadi ada kunci cadangan, mereka pun buka. Ternyata begitu kamar Pak Ujang ini dibuka,
Di dalam kamar ini Pak Ujang sudah nggak ada. Dan kondisi tempat tidur ini berantakan semua. Dari situlah langsung alarm darurat ini dinyalakan. Seluruh kapal ini mendengar alarm ini berbunyi. Dan pada saat semua ini panik mencari di mana sosok Pak Ujang, tiba-tiba ada satu orang yang melihat Pak Ujang ini lari dengan tergopoh-gopoh dan masih dengan baju tidurnya tanpa alas kaki. Jadi satu orang ini langsung narik Pak Ujang, ayo kita ke atas. Jadi Pak Ujang ini masih dalam keadaan linglung. Pak Ujang ditarik menuju ke satu titik. Di sanalah Pak Ujang ini cerita. Ditanya oleh yang lain, Pak Ujang ini dari mana? Ceritalah Pak Ujang bahwa hari itu seperti biasa. Di malam sebelumnya Pak Ujang ini ngantuk. Beliau masuk ke dalam kamar dan tidur. Posisi kamar dikunci. Pada saat itu Pak Ujang ini dengar ada suara alarm yang berbunyi begitu kencengnya. Begitu Pak Ujang ini bangun karena suara alarm itu, Pak Ujang ini ternyata ada di satu ruangan. Ruangan ini benar-benar jarang terjamah. Jadi yang Pak Ujang itu bingung, loh kenapa kok tiba-tiba ada di sini? Padahal malam sebelumnya Pak Ujang ini tidur di dalam kamar. Waktu itu orang-orang Jepang yang nggak begitu percaya dengan kejadian-kejadian itu, akhirnya mau nggak mau percaya. Karena kejadian itu pun juga dialami oleh beberapa orang Jepang ini. Waktu itu beberapa orang Jepang ini minta untuk pindah kamar karena dia sering diganggu oleh suara tangisan-tangisan perempuan. Jadi bisa dibayangkan yang awalnya beberapa orang Jepang ini nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi karena mereka sendiri ini sering diganggu oleh penampakan perempuan. Jadi dari situlah orang-orang Jepang ini juga mulai percaya bahwa kapal ini memang ada penunggunya. Sampai beberapa bulan kemudian, si Agung dan Alvin ini dipindahkan di satu kamar yang kamar ini bersifat pribadi. Ada satu toilet dan satu kamar menyerupai kamar hotel. Sejak mereka dipindah di kamar itu, mereka jarang lagi mengalami kejadian-kejadian yang aneh, kecuali beberapa kejadian ketika mereka ada di dek kapal dan di ruangan-ruangan tertentu. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Agung pada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.